Untuk sejarahnya dari Sri Susunan Amangkurat III itu di Kediri seperti apa, Pak? Maksudnya untuk sejarahnya? Sejarah gitu. Sejarahnya tidak jauh berbeda gitu. Jadi kalau yang di sini diamini bahwa beliau itu termasuk salah satu leluhur daripada Hamengkubuwono Pakubuwono di dalam masa pemerintahannya ya. Konon kabarnya beliau masih sangat muda dan sebagainya tidak. Beliau sangat mumpuni hanya karena memang di situ ada ketidakselarasan di dalam keraton mungkin gitu. Itu akhirnya dengan pada saat itu Belanda ingin bertolak kerjasama dengan diawali dengan pendekatan oleh pamannya Pangeran Puger, hanya di situ terjadi pemberontakan. Bahasanya pemberontakan atau malah akhirnya direbut, diambil alih dari situ. Beliau ada berita sampai diasingkan di Sri Lanka gitu. Nah, sebetulnya tidak terjadi sampai ke Sri Lanka. Di tengah perjalanan beliau sudah dihadang oleh beberapa punggawa-punggawa yang masih setia dan dibantu dari beberapa kesultanan yang sudah tidak ada di situ. Sepertinya ada kabar dari Kesultanan Banten, ada yang dari beberapa dari Madura, dan ada yang bahkan ada beberapa yang mengatakan dibantu, ada yang dari keturunan Manado dan sebagainya. Itu beliau membantu menjemput untuk mengantar kembali ke tanah Jawa, dan sampainya di tanah Jawa beliau tidak ingin kembali ke Solo karena di Solo sudah ada perjanjian Giyanti gitu. Nah, itu Solo pecah, Amangkurat pecah menjadi dua. Itu katakanlah Solo dipimpin oleh Hamengkubuwono dan Solo Pakubuwono, dan Jogja dipimpin oleh Hamengkubuwono sampai sekarang. Okay. Terus untuk Amangkurat III aktivitasnya selama di Kediri itu apa, Pak? Sebetulnya dia lebih ke melanjutkan di siar agama gitu. Siar agama itu dibuktikan dengan beberapa putra wayahnya yang seperti Kiai Mahfud yang ada di Blitar, dan itu dia juga kiai, dan sampai akhirnya beliau sedo. Beberapa banyak sebetulnya di situ putra wayahnya yang melanjutkan siarnya untuk dakwah Islam. Ya, jadi putranya dari Amangkurat III itu di sini juga jadi ulama juga ya, Pak? Selain ulama ada yang mengatakan yang Teposono ya, putranya itu yang Teposono. Ada kabar bahwa beliau juga sempat membantu dalam mengengkreng kepatian pada masa itu di 1800 itu beliau mengengkreng kepatian. Ada yang mengatakan beliau lah sebetulnya bupati pertama, tapi kalau menurut saya tidak gitu. Beliau yang mengengkreng kepatian, membantu mengengkreng kepatian, dan sekaligus ikut melantik bupati pertama kali Kediri. Yang Teposono. Ya. Itu makamnya juga ada di kompleks pemakaman di dalam peta Amangkurat itu. Oke. Untuk yang Teposono itu berarti ketika itu jabatannya di pemerintahan Kediri sebagai apa, Pak? Kalau menurut saya dia tetap pangeran ya, karena beliau seorang anak raja gitu. Anak raja, hanya dia lebih ke pemerintahan dan dakwah di dalam pemerintahan, dan siar agama di dalam pemerintahan, membantu pemerintahan Kediri pada saat itu. Jadi ikut melantik bupati yang pertama Kediri. Mungkin ada data otentik juga untuk yang Teposono itu meninggalnya tahun berapa, Pak? Waduh, mungkin sekitar tahun di atas 18 ya, 1800 berapa itu. Jadi, tidak ada kami catatan itu, tapi kalau menurut beberapa putra wayah yang mengatakan beliau 1800 lebih sedikit ya beliau meninggal. Terus tadi Pak Yusuf juga sempat menjelaskan di situ ada yang dicungkup itu yang membawa dokumen-dokumennya Amangkurat itu siapa, Pak? Oh, itu Raden Ajeng Reksoprojo gitu. Raden Ajeng Reksoprojo itu dia termasuk salah satu yang membawa dokumen dari kerajaan, termasuk beberapa pusaka yang dibawa itu untuk diserahkan kembali kepada Amangkurat sepulang dari rencana pengasingan tadi. Jadi Raden Ajeng Reksoprojo itu dari Keraton Solo itu tadi? Iya, dari Keraton. Jadi saya katakan beliau sebetulnya dikejar kok, ditututi dengan beberapa punggawa-punggawa yang masih setia untuk diajak kembali sebetulnya begitu. Jadi setelah sampai di Kediri dan bertemu dengan Amangkurat III, beliau ikut menetap di sini ya, Pak? Iya, menetap di sini, dan ada beberapa keterangan beliau
Amangkurat dibantu dengan beberapa penggawa, salah satunya mungkin ada yang mengatakan yang Joyonegoro, yang Joyonegoro itu yang sekarang kompleks perumahannya itu namanya sampai menjadi dusun pada waktu itu, mungkin dusun Joyonegaran. Nah di situ yang Amangkurat diterima baik di situ dan disembunyikan di situ dari kejaran Belanda. Dan di sini dulu kabarnya sini adalah sentong untuk beliau bermunajat atau anu di sini, dan akhirnya sekaligus di sini menjadi makam. Centongnya. Iya, centongnya. Centongnya. Iya. Terus untuk abdi dalam lain yang dari Makassar atau dari mana Pak tadi? Yang Manado ada, di situ ada yang Manado. Yang Manado ada beberapa putra wayah, ada keturunan yang Manado yang menceritakan ini, yang termasuk yang saya dulu juga ikut membantu beliau membawa kembali dari Sri Lanka istilahnya. Oke, jadi terus kembali lagi ke Raden Ajeng Rekso Projo. Itu jadi di sini ngawula ke Sunan Amangkurat. Iya, secara otomatis iya. Sampai meninggal. Dalam peranatan prajan gitu. Jadi apapun kondisi rajanya, seorang abdi harus setia mengikut gitu kalau menurut peranatan. Jadi beliau itu dulu termasuk salah satu abdi dalamnya Amangkurat III ketika di Keraton Solo ya Pak? Iya, insya Allah dulu ya. Karena dibuktikan kalau zaman sekarang mungkin sekretaris atau apa gitu, atau karena dia juga membawa dokumen. Dokumen yang dibawa itu termasuk apa saja Pak dulu Pak? Boleh jadi mungkin beberapa dari riwayat hidup atau dengan pusaka atau dan sebagainya, itu yang sempat kita dengar dari anak cucu yang bercerita di dunia. Terus pusakanya berarti yang dimakamkan di sebelahnya Sinuwun Sunan Amangkurat III itu? Iya, Amangkurat III, betul sekali. Jadi orang kadang mengisi sejarah atau bertanya Pak Yusuf, apakah ini istrinya atau permaisurinya atau tidak. Jadi itu adalah pusaka. Makanya di situ makamnya sedikit lebih panjang dan lebih besar. Yang Amangkurat sebelah timur, pusaka sebelah barat.